لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus orang-orang kami yang kami muliakan. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, karena sampai detik ini pagi yang berbahagia ini Allah masih melimpahkan karunia serta nikmatnya kepada kita, khususnya nikmat iman serta nikmat sehat yang dengan nikmat-nikmat ini kita mampu untuk tetap istiqomah di dalam melaksanakan ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan seluruhnya kita adalah Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbal alamin. Berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya mudah-mudahan dengan banyaknya kita berselawat kepadanya agar kita termasuk hamba yang mendapat syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Awlan nasi bi yaumil qiyamati aktsaruhum 'alayya shalatan." Orang yang paling utama kelak berada di sisiku pada hari kiamat nanti adalah mereka orang-orang yang berbanyak selawat kepadaku. Maka bersyukurlah dari jemaah yang dimuliakan Allah, karena sekiranya lisannya tidak pernah luput daripada lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita seluruhnya juga termasuk hamba-hamba Allah yang telah mendapat syafaat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu serta orang tua kami yang kami muliakan, sehat semuanya. Masih ngantuk Pak? Bapak ngantuk Pak? Karena baru dimulai nampaknya sudah mulai fokus kepala duduk ke bawah. Kalau sudah kepala duduk ke bawah luas tidak. Memang betul-betul ini ibadah. Kalau memang sudah tak konsentrasi lagi apa yang kita sampaikan. Tapi mudah-mudahan kita yang ada di sini hadir di tempat yang mulia ini ikhlas di ajli Allah dan ilmi. Tidak lain memang untuk menuntut ilmu. Man kharaja fi talabil ilmi fa huwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumah untuk menuntut ilmu, maka ini dikatakan sebagai seorang hamba yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu serta orang-orang yang kami muliakan, tentunya sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah, setiap kita menghendaki maghfirah serta jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja antara kita yang tidak menghendaki maghfirahnya Allah? Siapa saja antara kita yang tidak menghendaki jannahnya Allah? Tentu sebagai seorang muslim kita menghendaki kedua-duanya.
Namun untuk meraih kedua hal tersebut bukan perkara yang mudah, Bapak Ibu yang kami muliakan. Apa itu maghfirah? Maghfirah adalah ampunan Allah, sedangkan jannah adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Namun kabar gembiranya, Allah Subhanahu wa taala secara jelas menjelaskan ada 10 golongan manusia yang telah mendapatkan ampunan serta surganya Allah Subhanahu wa taala. 10 golongan manusia yang mendapatkan maghfirahnya serta jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dari 10 golongan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, namun tidak ada satupun di antara kita yang termasuk dari 10 golongan ini. Nampaknya kita sangat merugi kalau sampai kita tidak termasuk dari salah satunya. Dalam surah Al-Ahzab Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para ayat 35. Di situ Allah katakan, "Innal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal qanitin wal qanitat apalagi wasadiqin wasadiqat wasadirin wasadirat wal qasiin wal qasi'at wal qasaddiqin wal qasaddiqat wasadiqin wasadiqat wal hafizina furuzan wal hafizat wa dzakirina Allaha katsiran wa dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Pada kalimat terakhir Allah di situ menyatakan, bahkan menjanjikan, a'adallahu lahum, Allah menjanjikan kepada mereka. Siapa mereka yang masuk di sini? 10 golongan yang sudah disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Berupa apa janji Allah tersebut? Maghfiratan wa ajran 'azima. Ampunan Allah serta pahala yang besar dari Allah. Pahala yang besar di sini para ulama tafsir menjelaskan bahwa maksudnya tidak lain adalah jannah. Tentu kita semua menghendaki bahwa ini berbeda. Baik. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Innal muslimin wal muslimat. Ini golongan pertama. Adalah mereka orang-orang muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Bapak Ibu yang dimuliakan, sebetulnya muslim yang dimaksud pada ayat tersebut muslimnya bagaimana? Kalau hanya sekedar kita mengatakan bahwa kita merupakan seorang muslim, lantas dengan itu Allah berikan maghfirah serta jannahnya Allah, nampaknya mudah sekali kita untuk meraih maghfirah serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita paham muslim yang bagaimana yang Allah maksud dalam ayat tersebut. Sebab banyak mereka orang-orang di luar sana mengaku beragama Islam, namun justru sangat dalam Islam sendiri mereka tak paham. Ataupun mereka yang memahami syariat yang menjadi problematikanya, sering mereka justru meninggalkan syariat tersebut atau mereka melanggar daripada syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bersama-sama untuk kita pahami Bapak Ibu yang dimuliakan. Muslim itu diambil dari kata aslama, yuslimu, Islam. Banyak maknanya Bapak Ibu. Yang pertama, bahwasanya aslama yuslimu itu dimaknai sebagai ketundukan kita kepada Allah, keberserahan diri kita kepada Allah. Kemudian apalagi taat di dalam melaksanakan segala perintah Allah, serta ada juga mengatakan bahwasanya makna daripada asal muslim itu adalah keselamatan. Muslim merupakan ismul fa'il dari kata aslama yuslim. Berarti seorang muslim itu adalah orang yang selamat, orang yang tunduk, orang yang patuh. Orang yang selamat terhadap apa? Patuh terhadap apa? Tunduk terhadap apa? Ini mesti sama-sama kita pahami dan kita mengerti. Maka wajar kenapa para ulama ketika berbicara tentang Islam, ini berkaitan dengan
amaliyah lahiriah. Amaliyah lahiriah, perbuatan yang tampak, perbuatan yang tampak. Maka seorang muslim itu tentunya tidak terlepas dari lima rukun Islam. Yang pertama mengucap dua kalimat syahadat, yang kedua mendirikan sholat, yang ketiga apa itu? Menunaikan zakat atau berpuasa di bulan suci Ramadan, atau menunaikan zakat. Yang kelima itu apa? Haji bagi yang mampu. Sholat ini termasuk kategori sebagai sebuah amalan yang nampak. Maka dikatakan amaliyah lahiriah, sifatnya terlihat. Maka seorang muslim ketika mereka tidak mendirikan salat, kata baginda Rasulullah SAW, bainal abdi wal kufri, salat yang membedakan kita dengan orang-orang kafir itu adalah dengan salat. Maka orang yang tidak salat itu bisa dikategorikan sebagai orang yang kafir. Dan kita sebagai seorang muslim tidak ada alasan bagi kita untuk tidak melaksanakan